Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang penulis novel yang bernama David Copperfield. Dalam perjalanannya, ia sempat menjadi buruh pabrik sebelum sukses menjadi sekarang ini. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dikisahkan David ini merupakan seorang anak yatim. Ayahnya meninggal dunia sejak dalam kandungan dan ia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang bernama Clara dan didampingi oleh Peggotty yang merupakan pembantu rumah tangga. Tantenya David yang bernama Betsy sempat gembira saat mendengar Clara akan melahirkan seorang anak. Namun akhirnya ia pun kecewa setelah mendengar bayi Clara merupakan seorang laki-laki. It's just one boy. Ludicrous. Meskipun begitu, dalam masa kecilnya David tak merasa kekurangan kasih sayang sedikit pun. Karena ibu dan Peggotty mengasuhnya dengan sepenuh hati hingga ia beranjak dewasa. Hingga suatu hari, Clara kedatangan tamu seorang pria kenalannya yang bernama Marston. Yang katanya pria itulah yang mengantarkan Clara pulang dari gereja. Anehnya, ibunya justru menyuruh David untuk pergi bersama Peggotty ke kampung halamannya di Yarmouth. Sesampainya di dermaga, David disambut gembira oleh Ham yang merupakan anak angkat dari Peggotty. Dan sampailah mereka di Yarmouth, tempat tinggal keluarga Peggotty. Dalam rumah kapal kecil inilah mereka tinggal di tempat ini. Yang ternyata di dalamnya merupakan orang-orang yang telah kehilangan keluarganya akibat tsunami. Salah satunya yaitu Emily, gadis cantik yang diadopsi oleh Peggotty dan suaminya. Nah, dari sinilah David berkenalan dengan Emily, bercerita panjang lebar dan bermain bersama. Semua seolah luar biasa karena di hari itulah Emily dan Ham bertunangan. David merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena sesampainya di rumah, David dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Ibunya menikah dengan Marston dan yang lebih parahnya lagi, Marston membawa saudara kandungnya untuk tinggal serumah dengannya. Perlakuan mereka pun sangat tidak ramah. Kakak beradik itu seolah merampas keharmonisan di keluarga tersebut. Bahkan mereka tak segan-segan menunjukkan sikapnya yang seolah-olah ingin menguasai rumah tersebut. Marston juga bersikap kasar terhadap David. Contohnya kali ini, di mana David mendadak buta huruf akibat grogi di depan Marston yang kali itu tengah mengajarinya untuk membaca. Sampai-sampai David ngomong kalau dia emang sangat bodoh. Mendengar ucapan anaknya itu sontak membuat Clara tak tega dan terus menyemangati David dengan cara yang lembut. Namun hal tersebut tak disukai oleh Marston. Ia lantas menghukum anak tersebut dan menggamparnya dengan sebuah tongkat. Every last drop of blood he has. Tak lama dari itu, Marston mengirim David ke London. Dikira mau disekolahkan, David justru dijadikan buruh pabrik botol milik si Marston ini. Di hari pertamanya bekerja, David udah dapat bulian dari teman-temannya. Sampai-sampai ia difitnah memecahkan sebuah botol, gara-gara itu David dihukum oleh atasannya. Sebagai hukumannya, ia pun disuruh memakai papan yang bertuliskan "He beats", yang berarti ia menggigit. Sebagai sindiran baginya karena telah menggigit Marston waktu masih di rumah ibunya. Sepulang dari pabrik, ia lantas mencari tempat tinggal Micawber sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Marston. Rupanya Micawber ini orangnya suka ngutang sana sini. Lihat aja tuh, di depan rumahnya banyak kali yang nagih hutang. Karena beribu keberuntungan yang ia punya, lagi-lagi ia pun lolos dari kejaran rentenir. Flitting, is he? Saking pusingnya ngadepin rentenir, si Micawber sampai mau bundir aja. Untung ada David yang bersedia meminjamkan sedikit uang untuk makan sehari-harinya. Nah, pas makan malam, David yang pada dasarnya anak baik, dia pun menawarkan makanannya. Tapi Micawber bilang, Those are your specific chops and your particular taters. You'd be very welcome. This is a royal banquet. makanannya pun diembat satu keluarga sampai ludes. Padahal si David belum makan sama sekali.
Waktu pun berlalu, Makeover mengenalkan satu persatu sisi kota London dengan berbagai macam jenis orangnya. Yang rata-rata Makeover masih memiliki hutang padanya. Pokoknya amburadul banget dah hidup si Makeover ini. Lambat laun, David mulai terbiasa dengan pekerjaannya di pabrik botol milik keluarga ayah tirinya itu. Hingga sampailah ia di usia remaja. Namun dengan jumlah hutang Makeover yang sudah menjamur, ditambah lagi dia pengangguran, akhirnya mau tak mau Makeover harus merelakan rumahnya disita dan ia pun dijebloskan ke penjara. Nah, terus gimana tuh nasib si David? Ia pun terpaksa nginep di tempat kerjanya hingga suatu hari berita buruk datang dari ibu David. Dikabarkan ibunya tersebut sempat sakit parah sampai akhirnya ia pun meninggal dunia. Kabar buruk tersebut tentu membuat hati David kacau tak karuan. Bahkan ternyata pemakamannya telah dilakukan seminggu yang lalu. Marston sengaja tak memberikan kabar karena takut hal tersebut akan mengganggu bisnis miliknya. Sontak hal tersebut membuat David menjadi sangat marah besar. Tak kuat menahan amarahnya, ia pun akhirnya menjadi mengamuk. Dalam kebingungannya itu, David pergi mencari tantenya yaitu si Betsy. Karena berhari-hari nggak makan, David sempat pingsan walau akhirnya tersadar kembali setelah disiram jamu ajaib milik tantenya itu. Nah, karena bau badan, tantenya pun menyuruh David untuk segera mandi. Selesai dengan urusannya, David kini mendapat panggilan baru dari tantenya. Wanita itu kini memanggil keponakannya dengan sebutan Trotwood. Hal itu cukup beralasan. Tantenya tersebut hendak mengirimkannya bersekolah. Karena David gak punya pilihan, ia gak mikir panjang dan langsung mengiyakannya. Lalu David diminta untuk memanggil sepupunya yang bernama Dick. Si Dick ini memiliki kebiasaan sama seperti David, yaitu sangat suka menulis. Sampai-sampai sisi kamarnya penuh dengan robekan-robekan kertas hasil sebuah pemikiran yang sangat mumet. Nah, biar gak demen di kamar terus, David punya ide untuk mengajak pamannya tersebut untuk menempelkan karya tulisnya ke sebuah layang-layang. Karena memang si Dick ini gampang merasa puyeng karena sering ngamar. Nah, diajaklah ia sama David untuk keluar kamar main layang-layang biar gak mumet. Wah, langsung plong tuh pikiran si Dick ini. Plong gitu pikiran. Pas David lagi ngusir keledai, ia berjumpa dengan konsultan tantenya yang bernama Wakefield, yang kebetulan saat itu ia tengah bersama anaknya yang bernama Agnes. Keduanya pun lantas ngobrol bareng di ruang tamu. Yang ternyata selain konsultan, ayah Agnes ini juga punya sekolahan. Dan di sekolah milik Wakefield inilah nantinya David bersekolah. Canggung dengan obrolan orang gede yang gak muat di kepala Dick, akhirnya David mengajaknya untuk bermain layang-layang bersama Agnes. Habis gitu, karena gak sabar pengen ngerasain yang namanya sekolah, David langsung diantarkan ke sekolahnya. Ia pun langsung disambut hangat oleh Nyonya Strong yang merupakan seorang kepala sekolah. Dalam sekolahnya itu, David cukup disukai banyak teman sekelasnya karena memang ia tergolong anak yang rendah hati, sekaligus sangat humoris. Salah satu temannya yang bernama James cukup terpukau dengan kecerdasan yang dimiliki oleh David. Begitupun dengan teman-teman yang lainnya. Malam harinya saat hendak tidur, David yang kala itu tengah asing membaca manga dimintai James untuk menceritakannya sebuah kisah. Karena memang pada dasarnya si David ini bocahnya punya segudang cerita dalam perjalanan hidupnya. Ia pun menceritakan kisahnya saat ia di London. Dan itu disukai oleh James. Nah, karena itulah mereka berdua kini jadi sahabat karib. Mendengar kisah karangan David itu, James tambah yakin kalau David suatu saat bisa menjadi orang yang sangat sukses. Karena itulah, ia menyarankan David untuk mencetak sebuah buku. Siapa tahu dari buku itulah kesuksesan menghampiri David suatu hari nanti. Percakapan kedua sohib ini terhenti saat salah satu preman pasar menantangnya buat adu jotos. Nah, kebetulan waktu itu ada cewek cakep di dekatnya. Akhirnya David yang tak mau kalah, dia pun menerima tantangan dari preman pasar itu. Nah, akibatnya wajahnya bonyok akibat dijotos sama si preman pasar tersebut.
Akhirnya David diantar ke rumah Agnes dan dibantu oleh Hip yang merupakan pembantu Agnes. Agnes sendiri pun bingung dan mengira kalau si James lah yang bikin David berkelahi dengan preman itu. Tapi David membantah karena memang dari awal James malah mencoba menghentikannya. Tapi David ngeyel banget. Di sela-sela pembicaraannya, Hip menyela dan mengajak David untuk ngeteh bareng. Aslinya David mau nolak, tapi segan dan akhirnya mau gak mau ia pun menerima ajakan tersebut. Nah esok harinya pas David lagi asik nyeritain makeover yang banyak hutang, tiba-tiba makeover nongol ke sekolah itu untuk ngajar di sana. Nah panjang umur lah Pak Tua banyak utang ini. Concentration. James yang melihat tingkah makeover sama persis seperti yang diceritakan oleh David, ia lantas mencoba mengusir guru gadungan itu dan akhirnya membuat kegaduhan yang membuat Miss Strong keluar. James lalu mengadukan makeover bahwa ia adalah mantan narapidana yang mengikuti David untuk mencari keberuntungan. Dari kejadian itulah akhirnya makeover resmi dipecat dari tempat kerjanya di hari pertama ia bekerja. Atas kejadian memalukan itu, David memarahi James. Namun James justru berkilah bahwa makeover telah memanfaatkan kebaikan David selama ini. Dan itu memang benar adanya. Dibuktikan langsung saat David mencoba minta maaf kepada makeover yang hendak pergi. Dan pada akhirnya lagi-lagi makeover meminjam uang kepada David sebagai tambahan dana perjalanan ia pulang ke London. Selepas itu, David ngeteh bareng bersama Hip dan ibunya sesuai yang ia janjikan kemarin. Dalam obrolannya, Hip bermaksud melobi David agar memasukkannya ke dalam sekolah hukum sebagai anak magang. Namun hal tersebut dibantah oleh David karena hal tersebut sangat tidak mungkin sekali. Mendengar pernyataan itu, Hip justru mengancam akan membongkar rahasia David selama ini yang merupakan mantan anak buangan. Dari sinilah David tahu jika Hip bukanlah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Karena bisa saja sewaktu-waktu ia akan menjadi benalu di kehidupannya. Gak mau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, David langsung enyah dari kediaman Hip. Dalam sebuah acara, David berkenalan dengan ibu James. Wanita bernama Stirford itu nampak kurang nyaman dengan kehadiran David. Ia sempat menanyakan latar belakang David yang notabene seorang anak buangan. Dan tentu hal itu membuat James malu dan harus berbohong kepada Miss Stirford. Selepas itu, David diperkenalkan dengan Mr. Spenlow yang merupakan calon atasan David. Namun pandangannya justru tertuju pada seorang gadis berparas cantik yang ternyata usut punya usut. Wanita tersebut merupakan putri dari Mr. Spenlow yang bernama si Dora. Percakapannya dengan Dora terjadi begitu singkatnya dikarenakan panggilan dari temannya yaitu Agnes. Belum apa-apa, si cowok jomblo satu ini udah kegirangan dan langsung curhat kalau dia suka sama Dora. Dan hal itu tampaknya membuat Agnes sedikit kecewa. Dengan begitu semangatnya, si David menerima tawaran kerja dari Mr. Spenlow, ya tentunya biar bisa dekat sama si Dora ini. Di hari pertamanya kerja, David sangat menikmati setiap detik dari pekerjaannya itu. Walau sebenarnya pada awalnya ia tidak mengerti apa itu proktor. Seiring berjalannya waktu, akhirnya David sangat menikmati setiap detik dari tempat kerjanya itu. Ditambah ia bisa bertemu dengan Dora yang merupakan gadis yang ia sukai. Malam hari itu, David diajak ngopi bareng sama James serta rekan sekolah lainnya. Di malam itu, James tiba-tiba ngajakin David untuk pergi ke Yarmouth, tempat yang pernah diceritakan oleh si David. Tak berselang lama, ia bertemu dengan Agnes diikuti oleh Hip yang ternyata kala itu ia sudah magang di tempat Agnes. Bahkan kata Agnes, Hip dan ibunya kini tinggal bersama mereka. Di pagi harinya, saking sukanya kepada Dora, akhirnya David memutuskan untuk ngelamar si gadis pujaannya itu dengan begitu santuy. Baru mau ngelamar, Dora malah motong pembicaraannya. Pokoknya nggak peka banget gadis bangsawan satu ini. Sampai akhirnya ia dengar kabar dari Mr. Spenlow kalau ada yang mau menemuinya. Orang tersebut ialah bibi dan pamannya yang kini sudah bangkrut. Bahkan kini mereka berdua tidak memiliki rumah sekalipun. Kabar buruk tersebut tentu membuat David shock sekaligus bingung bagaimana bisa harta sebanyak itu dapat lenyap dalam sekejap. Tantenya juga sempat menanyakan kepada Wakefield yang merupakan konsultannya, tapi belum mendapat titik terang.
Hingga akhirnya David menanyakan langsung kepada Wakefield tentang apa yang terjadi. Tapi tetap aja Wakefield tidak bisa memberikan jawaban. Akhirnya David terpaksa minjam uang kepada Wakefield untuk menutupi biaya kebutuhan tante dan pamannya yang ada di London. Sialnya, Hip tiba-tiba datang dan membubarkan segalanya karena ternyata kini Hip sudah menjadi partner dari si Wakefield. Yang artinya kini keputusan Hip berarti keputusan perusahaan. David lalu memperingatkan Agnes untuk segera menendang Hip dari perusahaannya karena orang seperti Hip itu adalah hama yang akan merusak dan menghancurkan kehidupannya. Akhirnya mau tak mau David, tante dan pamannya harus tinggal di sebuah kontrakan yang sangat kumuh. Dan David harus meninggalkan mereka berdua untuk beberapa hari ke depan karena ia punya janji dengan James untuk pergi ke Yarmouth. Tanpa bercerita kepada James tentang apa yang dialaminya, David dan James akhirnya berangkat pergi ke Yarmouth. Sesampainya di Yarmouth, David dan James disambut hangat oleh Peggotty dan keluarganya. Lalu Peggotty mengenalkan satu persatu anggota keluarganya. Di sini terlihat Emily tak dapat melepaskan pandangannya dari si James ini. Padahal saat itu Emily telah bertunangan dengan si Ham. Dengan perangainya yang humble, James dengan mudah mampu bergaul dengan warga Yarmouth. Sangat disayangkan pada hari itu kabar buruk menimpa keluarga Peggotty, khususnya si Ham. Emily menuliskan sebuah surat untuk kepergiannya bersama James. Hal itu disebabkan keinginan Emily yang menginginkan hidup layaknya bangsawan, maka dari itu ia memilih lari bersama James berharap bisa mewujudkan keinginannya itu. Sontak kali itu membuat hati Ham remuk seremuk-remuknya dan ia pun memerintahkan David untuk memberi kabar kepada ibu James bahwa anaknya telah membawa lari Emily. Nah, David pun berhasil menemui ibu James dan menceritakan semuanya. Mendengar tuturan dari David, ibu James tampak sangat kesal dengan pilihan anaknya itu dan justru mengolok-olok Emily sebagai wanita rendahan yang bukan dari kalangan bangsawan. David yang mendengar hal itu tampak begitu kesal atas sikap yang diambil oleh ibunya James lalu pergi meninggalkannya. Nah, di masa tersulitnya itu, David menyampaikan kepada Dora bahwa ia saat ini sedang miskin. Tapi Dora justru menganggap bahwa David sedang melamarnya. Dan konyolnya, tanpa basa-basi, Dora langsung menerima lamaran tersebut. Did he? He did! Oh, Dora, I trust her. Kemudian Dora main ke kontrakan David. Betsy menasihatinya bahwa dulu saat seumuran Dora, ia juga pernah menikah muda. Namun akhirnya berpisah karena ketidakcocokannya dengan sang pasangan. Karena itulah Tante Betsy menyuruh Dora untuk memikirkannya lagi tentang pernikahannya dengan sepupunya itu. Siang itu David berjalan-jalan bersama pamannya dan menceritakan tentang lamarnya itu. Tiba-tiba ia menemukan Micawber beserta keluarganya yang luntang-lantung jadi gelandangan. Tak lama kemudian, ia juga melihat Peggotty yang secara tidak sengaja tengah lewat di dekatnya. Peggotty menceritakan bahwa hingga saat ini Ham masih mencari Emily. Ham bahkan berlayar ke Prancis karena ia sempat mendengar dari seorang pria yang pernah melihat Emily di sana. Hingga sampai sekarang, Ham telah mempersempit pencariannya sampai ke London. Mendengar kabar tersebut, David ingin segera pulang ke rumah. Dan karena gak enakan sama Micawber, akhirnya ia pun bawa Micawber sekeluarga untuk menginap di kontrakannya. Melihat petualangan hidupnya yang begitu seru, David tercetus ide untuk menuliskannya dan menjadikannya sebuah novel. Tak lama kemudian, Agnes datang ke kontrakannya dan meminta Betsy untuk menunjukkan surat yang ada tanda tangan Mr. Wakefield dan menyusun rencana untuk melabrak Hip. Nah, rupanya Hip telah mencuri rumah serta saham milik Betsy dan melakukan penggelapan dana di perusahaan Wakefield dengan memalsukan tanda tangan Wakefield. David serta yang lainnya terus memojokkan Hip agar ia mengaku. Tapi Hip mengalihkan pembicaraan dan terus-menerus merancau tentang masa lalu Betsy dan suaminya. Betsy yang gak terima langsung menamparnya saat itu juga. Dan di hari itu pula Mr. Wakefield memecat Hip. Sepulang dari sana, Dora yang telah merasakan ketidakcocokannya dengan David langsung ngomong kalau dia pengen menyudahi hubungannya.
Tak berselang lama kabar baik datang dari Peggotty bahwa Emily telah ditemukan. Bersamaan dari itu ternyata ibunya James telah lebih dulu berada di sana. Dicerca berbagai pertanyaan dari ibunya James, Emily tetap tidak mau mengaku. Hingga akhirnya Ham datang dan memujuk Emily untuk mengatakan keberadaan James. Yang ternyata saat itu James telah pergi meninggalkan Emily dan berencana akan kembali ke Yarmouth esok hari. Padahal esok hari itu akan terjadi badai. Esok hari pun tiba dan kala itu James tengah terjebak di antara badai. Melihat kejadian itu, Ham yang memiliki jiwa perikemanusiaan nekat menyelami lautan untuk menyelamatkan James. Namun James justru nggak mau diselamatkan karena menurutnya itu merupakan olokan dari Ham. Akhirnya James pun memilih untuk menenggelamkan dirinya ke lautan. Seminggu kemudian, David dan Agnes resmi berpacaran dan bertunangan di kemudian hari. Dari kisah hidupnya itu, akhirnya David menerbitkan sebuah novel dan ia menjadi penulis yang terkenal di masanya. Bahkan dari karya tulisnya itu diceritakan David menjadi miliarder dan mampu membeli tanah Betsy yang telah dicuri oleh Hip. Di akhir film, David dewasa menyemangati David kecil dan mengatakan bahwa kamu akan mampu melewati setiap prosesnya. Dan film pun berakhir dengan happy ending.